Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahruri SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pada koneksi antar materi 1.1. Kita mulai dari pengertian pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, beda atau sama? Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan satu pertanyaan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya alami dalam kegiatan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, bahwa menurut saya adalah materi adalah transfer, yang penting saya menyampaikan sampai selesai materi-materi yang ada pada rencana pembelajaran saya. Yang kedua, hanya melihat hasil evaluasi. Kita melihat kemampuan anak hanya melihat pada bagaimana hasil asesmen, ulangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika dalam pembelajaran semua kegiatan berpusat pada guru, artinya guru sebagai subjek. Yang keempat, saya tidak peduli pemahaman murid kurang perhatikan bagaimana setiap anak di dalam kelas kemampuan memahami tentang materi dan lingkungan. Yang ketiga, hanya berdasarkan pada hasil pencapaian sesuai dengan KKM. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bagaimana yang saya lakukan maupun yang saya pikirkan ketika saya berada di dalam kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Berikutnya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan, yang saya lakukan selama ini di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, di sekolah ini belum atau tidaklah tepat. Setelah kita mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita tidak hanya berpikir bagaimana kemampuan seorang anak diukur pada kemampuan pengetahuan, apalagi hanya diukur dari KKM. Akan tapi kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama adalah kemampuan kognitif. Yang kedua adalah kemampuan psikomotorik anak. Yang ketiga, kemampuan sosial, bagaimana seorang anak dengan anak yang lainnya bergaul. Kemudian yang keempat adalah kemampuan afektif, yang kelima adalah kemampuan rohani, dan yang terakhir adalah kemampuan bagaimana anak memahami budaya di sekitar. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid adalah objek saja. Tapi setelah saya paham dengan modul 1.1 tentang filosofi ini, tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tentu saya harus melakukan bagaimana murid adalah subjek pembelajaran. Diberikan ruang kebebasan pada murid untuk berekspresi. Sebagai contoh bagaimana anak melakukan interaksi, berekspresi dalam satu kegiatan pelajaran. Misalnya melukis
guru sebagai fasilitator. Setelah kita merefleksi bagaimana pembelajaran ketika kita belum mempelajari membaca modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita mencoba mempelajarinya, memahaminya, bagaimana kita harus memberikan ruang yang seluas-luasnya, bimbing menuntun murid kita. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat segera kita terapkan dengan lebih baik agar kelas yang kita ajar mencerminkan dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah apa yang dapat segera kita terapkan setelah kita merefleksi sebelum mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita mempelajari dan apa yang dapat kita praktekkan segera. Yang pertama, yaitu kita harus mampu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Interaktif artinya pembelajaran itu harus berinteraksi antara satu murid dengan murid yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok lain, antara murid dengan guru, antara murid, guru, dan media pembelajaran harus interaktif. Yang kedua yang perlu dicatat adalah pembelajaran harus menyenangkan. Jangan sampai ketika anak masuk di dalam kelas, ketika masuk di dalam kegiatan pembelajaran, perasaan anak sudah tertekan, sudah tidak senang. Ini sangat sulit bagaimana kita mengembangkan. Yang kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran hari ini. Jangan sampai pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher centered, tapi harus berpusat pada murid. Kreativitas, inovasi, kemandirian. Guru sebagai fasilitator harus mendorong bagaimana tetap peran murid sebagai subjek di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah kita harus mampu menerapkan pembelajaran abad 21. Ada kodrat alam, kodrat zaman. Anak hari ini, murid hari ini berbeda dengan murid 10, 20, 50 tahun yang lalu. Sehingga pembelajaran hari ini harus menyesuaikan, harus menerapkan pembelajaran abad 21. Salah satunya menggunakan teknologi informasi. Kita pun harus menyesuaikan cara belajar murid pada hari ini. Dan yang terakhir adalah kita harus mampu memberikan kegiatan pembelajaran yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif pada murid-murid kita. Demikian tadi kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi 1.1. Terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga kita mulai tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.